Manusia selalu memilih untuk tidak berubah. Filsuf, silakan duduk. Melihat keadaan saat ini, wajar kalau pandangan kita saling berbenturan. Sekarang akan kuberikan satu penjelasan sederhana tentang cara manusia dipahami dalam teori psikologi Adler. Pemuda, oke, tapi tolong singkat saja. Filsuf, tadi kau berkata watak atau pribadi seseorang tidak bisa diubah. Dalam teori psikologi Adler, kita menggambarkan watak dan pribadi tersebut dengan kata gaya hidup. Pemuda, gaya hidup? Filsuf, ya, gaya hidup adalah kecenderungan berpikir dan bertindak dalam kehidupan. Pemuda, kecenderungan berpikir dan bertindak? Filsuf, bagaimana seseorang melihat dunia ini, dan bagaimana ia melihat dirinya sendiri? Bayangkan gaya hidup sebagai konsep yang mempersatukan cara-cara untuk menemukan makna. Dalam arti sempit, gaya hidup dapat diterapkan sebagai kepribadian seseorang. Jika diartikan lebih luas, ini adalah kata yang mencakup pandangan seseorang tentang dunia ini dan kehidupan. Pemuda, pandangan mereka tentang dunia ini? Filsuf, katakanlah ada seseorang yang mencemaskan dirinya sendiri dan berkata, "Aku seorang pesimis." Orang lain dapat mengungkapkannya kembali menjadi, "Aku memiliki pandangan yang pesimistis akan dunia ini." Kau bisa mempertimbangkan bahwa persoalannya bukanlah pada kepribadiannya, namun lebih pada pandangannya tentang dunia. Tampaknya kata kepribadian memiliki nuansa makna yang memberi kesan tidak dapat berubah. Tapi kalau bicara tentang pandangan kita terhadap dunia, nah itu seharusnya masih bisa diubah. Pemuda, ini agak membingungkan. Waktu kau bicara tentang gaya hidup, apakah maksudmu cara hidup? Filsuf, iya, bisa juga dikatakan seperti itu. Untuk membuatnya sedikit lebih akurat, yang kumaksud adalah cara hidup seseorang yang seharusnya. Boleh jadi kau menganggap watak atau kepribadian sebagai sesuatu yang ada sejak lahir dan tidak ada kaitannya dengan kemampuanmu. Namun, dalam teologi psikologi Adler, gaya hidup dipandang sebagai sesuatu yang engkau pilih untuk dirimu sendiri. Pemuda, yang kau pilih sendiri? Filsuf, ya, tepat sekali. Kaulah yang memilih gaya hidupmu. Pemuda, jadi bukan saja aku memilih untuk tidak bahagia, tapi aku bahkan bertindak lebih jauh lagi dan memilih kepribadian yang menyimpang ini. Filsuf, benar sekali. Pemuda, sekarang kau benar-benar memulai kelewatan. Saat menyadari tentang diriku, aku sudah memiliki kepribadian ini. Aku tentu saja tidak ingat sudah memilikinya. Tapi ini berlaku untuk dirimu juga, bukan? Seseorang bisa memilih kepribadiannya sesuai kehendaknya sendiri. Sekarang, kau dengar seperti sedang bicara tentang robot, bukan? Sekarang, kau terdengar seperti sedang berbicara tentang robot, bukan manusia. Filsuf, tentu saja kau tidak secara sadar memilih diri semacam ini. Pilihan pertamamu barangkali dilakukan tanpa sadar, dikombinasikan dengan faktor-faktor eksternal yang sudah kau sebutkan, yaitu ras, kebangsaan, kebudayaan, dan lingkungan tempat tinggal. Faktor-faktor ini jelas memiliki pengaruh signifikan pada pilihan tersebut. Walaupun demikian, kaulah yang memilih diri semacam ini. Pemuda, aku tidak mengerti maksudmu. Bagaimana aku bisa memilihnya? Filsuf, dalam pandangan teologi psikologi Adler, hal ini terjadi di sekitar usia 10 tahun. Pemuda, oke, sebagai dasar diskusi kita, dan sekarang aku benar-benar mengambil resiko dengan mengatakan ini. Katakanlah ketika manusia 10 tahun, tanpa sadar aku memilih gaya hidup ini atau itu. Apakah itu memang penting? Kau bisa menamakannya kepribadian atau watak atau gaya hidup. Tapi terlepas dari itu semua, aku sudah menjadi diri semacam ini. Keadaan tidak berubah sama sekali. Filsuf, itu tidak benar.
Kalau gaya hidupmu bukan sesuatu yang ada sejak lahir, tapi pilihanmu sendiri, kau pasti bisa memilihnya dari awal. Pemuda, sekarang kau berkata aku bisa memilih lagi dari awal? Filsuf, mungkin kau belum menyadari gaya hidupmu hingga sekarang dan mungkin kau juga belum menyadari konsep dari gaya hidup itu. Tentu saja, tidak ada yang bisa memilih sendiri cara ia dilahirkan. Terlahir di negara ini, di era ini, dan dengan orang tua ini adalah hal-hal yang tidak engkau pilih. Dan semua itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Kau mungkin akan menghadapi kekecewaan dan mulai melihat orang lain dan merasa, andai aku dilahirkan dalam keadaan seperti mereka. Tapi kau tidak bisa membiarkannya berakhir di situ. Persoalannya bukan masa lalu, tapi di sini pada saat ini. Dan sekarang kau sudah tahu tentang gaya hidup. Tapi apa yang akan kau lakukan dengan pengetahuan ini mulai sekarang adalah tanggung jawabmu. Apakah ini dilanjutkan dengan memilih gaya hidup yang kau jalani hingga saat ini? Atau gaya hidup yang sama sekali baru? Semua terserah padamu. Pemuda, lalu bagaimana aku memilihnya lagi? Kau berkata, engkaulah yang memilih gaya hidupmu sendiri. Jadi pergilah dan segeralah memilih gaya hidup baru. Tapi tidak mungkin aku bisa berubah di tempat begitu saja. Filsuf, ya, engkau bisa. Manusia dapat berubah sewaktu-waktu, tanpa memandang lingkungannya. Kau tidak bisa berubah hanya karena kau mengambil keputusan untuk tidak berubah. Pemuda, apa maksudmu persisnya? Filsuf, manusia terus-menerus memilih gaya hidup mereka. Saat ini pun, selagi mengadakan percakapan empat mata, kita sedang memilih gaya hidup kita. Kau menggambarkan dirimu sebagai orang yang tidak bahagia. Kau berkata ingin berubah saat ini juga. Kau bahkan mengklaim ingin terlahir sebagai orang yang berbeda. Kalau begitu, setelah semuanya itu, mengapa kau masih belum bisa berubah? Karena kau memegang teguh keputusanmu untuk tidak mengubah gaya hidupmu. Pemuda, tidak. Tidakkah kau mengerti bahwa itu benar-benar tidak logis? Aku memang ingin berubah. Itu harapanku yang sesungguhnya. Jadi bagaimana aku bisa mengambil keputusan untuk tidak melakukannya? Filsuf, meskipun ada sedikit ketidaknyamanan kecil dan batasan-batasan tertentu, kau mungkin berpikir bahwa gaya hidup yang kau miliki saat ini adalah yang paling praktis dan bahwa lebih mudah membiarkan keadaan apa adanya. Kalau kau tetap seperti ini, pengalamanmu akan membuatmu bisa menanggapi berbagai peristiwa yang terjadi dengan baik, sekaligus menebak hasil tindakan orang lain. Bisa dibilang, ini seperti mengendarai mobil tua kesayanganmu. Mobil mungkin sedikit berderak, tapi kau bisa memperkirakannya dan mengambil manuver dengan mudah. Di sisi lain, kalau kau memilih gaya hidup yang baru, tidak ada yang bisa memprediksi apa yang mungkin terjadi dengan dirimu yang baru, atau mengetahui cara menghadapi berbagai peristiwa yang akan muncul. Sulit untuk melihat jauh ke depan, dan hidup akan dipenuhi dengan kekhawatiran. Hidup yang lebih menyakitkan dan tidak bahagia mungkin sudah menunggu di depan. Sederhananya, manusia banyak mengeluhkan keadaannya, tapi lebih mudah dan lebih aman bagi seseorang untuk menjadi dirinya apa adanya. Pemuda, seseorang ingin berubah, tapi berubah itu menakutkan. Filsuf, ketika mencoba mengubah gaya hidup, keberanian kita diuji. Ada rasa cemas yang dihasilkan dari perubahan dan rasa kecewa yang mengiringi keputusan untuk tidak berubah. Aku yakin kau sudah memilih yang terakhir. Pemuda, tunggu, baru saja kau memakai kata keberanian. Filsuf, ya, teori psikologi Adler adalah psikologi keberanian. Ketidakbahagiaanmu tidak bisa disalahkan pada masa lalu atau lingkunganmu. Dan bukan berarti kau tidak punya kemampuan. Kau hanya kurang berani. Bisa dibilang kau kurang berani menjadi bahagia. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai berjumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.